Kiai Haji Daud Ismail memiliki kontribusi besar dalam memberikan pemahaman agama yang sejuk di Sulawesi Selatan. Dia dikenal sebagai ulama ahli tafsir, lemah lembut, dan tidak pernah menunjukkan kemarahan. Karya-karyanya seperti Tafsir Al-Munir dan buku kumpulan khutbah Jumat merupakan kontribusi pemikirannya yang diwariskan kepada umat. Apa yang dilakukan oleh beliau itu dan sejumlah ulama yang lain itu memberi kontribusi pada terciptanya pemahaman keagamaan yang sejuk di Sulawesi Selatan ini, khususnya di daerah-daerah yang mendapat pengaruh dari lembaga pendidikan Asadiyah, ya, dan juga alumni-alumni Asadiyah yang mengembangkan lembaga pendidikan seperti Darud Da'wah wal Irsyad, juga yang dipimpin oleh Andre Guru Taki Haji Daud Ismail. Jadi beliau itu membina umat secara umum, tapi beliau juga menyiapkan kader-kader ahli agama atau ustaz atau orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang memadai sebagai bekal hidup maupun untuk dibagi kepada warga masyarakat yang lain. Kiai Haji Daud Ismail dikenal sebagai ulama memiliki kedalaman ilmu. Tak kurang 12 tahun, dia berguru langsung ke Kiai Haji Muhammad As'ad di Sengkang. Jalannya menjadi ulama memang dipersiapkan orang tuanya sejak kecil. Ayahnya Ismail bin Bacok Poso dan ibunya Pompola binti Latalibe sangat ingin anaknya Daud menjadi ulama. Guru Haji Daud Ismail adalah salah seorang ulama yang mungkin bisa kita katakan tiada duanya di Sulawesi Selatan ini. Dengan berbagai macam pendidikan yang beliau tempuh, yang menurut biografi beliau, yang beliau tulis sendiri, bahwa beliau semenjak kecil, orang tuanya itu sangat menginginkan anaknya untuk senantiasa menyekolahkan atau menjadikannya seorang ulama, sehingga pada saat itu orang tuanya dalam hal ini Kate Semailah atau Ismail, beliau membawa ke salah seorang guru mengaji di Cangadi, dan guru mengaji tersebut buta. Di awal pertemuan guru Ta dengan guru mengajinya ini, Guru Ta Daud Ismail, pada saat itu dipeganglah tangannya Guru Ta Daud oleh guru mengajinya, dan sang bapak mengutarakan apa yang merupakan cita-citanya yang ingin menjadikan anaknya sebagai ulama. Pada saat itu guru mengaji tersebut memegang tangannya dan mengatakan bahwa anak ini tidak bisa jadi ulama. Tapi apa yang diucapkan oleh guru mengaji tersebut yang buta tidak menyurutkan apa yang merupakan cita-cita kedua orang tuanya, terkhusus bapaknya, yaitu Kate Semailah. Beliau itu sebelum menjadi ulama memang mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari belajar membaca Al-Quran
di bawah bimbingan orang tuanya, kemudian guru mengaji yang ada di Kampung Cenrana, ya, Kabupaten Sopeng pada waktu itu. Ya. Beliau itu mengalami proses untuk menjadi ulama pada masa-masa yang tidak mudah untuk mencapai tujuan ke arah itu. Sebab lembaga pendidikan Islam untuk mencetak ulama, ya boleh dikatakan belum ada atau belum berkembang. Jadi beliau itu memulai proses untuk menjadi ulama dengan menemui guru-guru tertentu, ya. Awalnya di Sopeng, pernah beliau pergi ke Cangadi, belajar pada seorang imam yang ada di tempat itu. Kemudian pernah belajar di Watan Sopeng, belajar pada seorang ulama Qadi Haji Ismail. Pernah belajar di Gandra. Itu semuanya sifatnya tutorial, ya, mengikuti bimbingan langsung secara terbatas pesertanya atau secara individual dari guru yang memberikan bimbingan. Kemudian beliau pergi ke Bardu, ya. Nah, di sana beliau juga belajar agama yang sifatnya bimbingan atau dalam bentuk tutorial, ya. Ketika itu bimbingan itu didasarkan pada kitab-kitab tertentu, ya. Di sana itu beliau belajar membaca, mengkaji kitab tafsir Al-Quran, mulai mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab, mulai belajar ilmu fikih. Karena itu merupakan bagian dari pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang ulama yang bertugas menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Jadi sebelum menjadi ulama, beliau itu memang menempuh proses pendidikan sesuai dengan peluang yang ada pada masanya. Setelah tersiar kabar adanya ulama besar dan tersohor di Sengkang, yaitu Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad, Daud Ismail bergegas datang ke Sengkang untuk belajar. Ketika sudah berilmu, Gurta Daud masih terus mencari ilmu. Artinya Gurta ini sebenarnya sudah bisa dikatakan ulama, tapi dia tidak mau berhenti untuk mencari ilmu. Beliau mendengar bahwa di Sengkang, di Wajo, ada ulama besar. Dalam hal ini adalah Andre Guruta Haji Muhammad As'ad. Beliau merindukan untuk bertemu, untuk menuntut ilmu, menimba ilmu dari Guruta Haji Muhammad As'ad. Sebelum beliau ke Sengkang, beliau selalu bertemu dalam mimpi dengan Guruta Haji Muhammad As'ad. Sebelum bertemu langsung. Inilah salah satu bentuk kedekatan para ulama kita dengan ulama-ulama yang lainnya. Ada ikatan batin dengan mereka. Nah, setelah Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad
yang dilahirkan di Mekah itu dan juga menempuh pendidikan di Mekah, tiba di Sengkang, kembali atau pindah ke kampung leluhurnya sebagai orang Bugis. Nah, beliau kemudian pergi ke Sengkang untuk mengikuti halakah. Halakah itu artinya bimbingan keagamaan yang disampaikan oleh seorang pembimbing, dalam hal ini beliau sebagai ulama, yang biasanya diikuti oleh beberapa orang yang bentuknya itu duduknya melingkar ya di depan guru dan membaca kitab tertentu. Nah, setahun kemudian, tahun 1930, Andre Geruta Kiai Haji Muhammad As'ad itu mendirikan madrasah, ya, madrasah. Jadi selain pengajian dalam bentuk halaqah itu jalan, juga diselenggarakan proses pembelajaran di kelas, ya, mengambil bentuk sebagai madrasah. Nah, beliau itu juga menjadi murid santri generasi awal dari Geruta Andre Geruta Kiai Haji Muhammad As'ad, baik di dalam penyelenggaraan halaqah maupun proses pembelajaran di madrasah. Beliau itu, maksud saya, Andre Geruta Kiai Haji Daud Ismail belajar di Sengkang itu kurang lebih 12 tahun sambil bertugas sebagai guru untuk santri-santri yang ada di tingkatan di bawahnya. Karena memang beliau itu sudah pernah belajar di beberapa tempat sebelum pergi ke Sengkang. Jadi beliau sudah memiliki dasar-dasar ilmu agama sebelum dibimbing oleh Andre Geruta Kiai Haji Muhammad As'ad di Sengkang. Geruta Kiai Haji Daud Ismail itu berjasa dalam membimbing umat ini di bidang agama. Jasanya sangat besar, baik itu dilakukan dalam bentuk lisan. Misalnya beliau mengajar di kelas, ya, beliau mengajarkan kitab di masjid dalam bentuk halaqah, ya. Kiai Haji Muhammad As'ad mengakui Daud Ismail adalah santri yang kecerdasannya menonjol di Madrasatul Arabiyah Islamiyah Sengkang. Guru Tasade menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah Haji Daudah yang dari Sopeng, yaitu Andre Geruta Haji Daud. Apabila saya bertanya, beliau mengajarkan saya suatu ilmu. Mungkin santri-santri yang lain memberikan satu jawaban saja, tapi Geruta Daud menjawab dengan 3 jawaban, sehingga menjadi tambahan ilmu.